Bebum tanah kelahiran baru saya kena bencana alam. Selain doa dan donasi yang be bisa kasih, berasa be perlu tulis satu karya untuk bebum tanah tercinta. Lihat bebum basadara dong, harus susah hati, balari kiri kanan, coba untuk bertahan hidup. Be harus buat sesuatu untuk dong. Podcast Dudu Bacarita. Ya. Komunitas Leko NTT. Nah, berasa dong bisa jadi preferensi. Klik dulu. Halo saudara NTT semua. Kembali lagi bersama saya Gwyneth Mandala dalam podcast Dudu Bacarita. Nah, kali ini kita akan masuk dalam episode Leko NTT yang akan membahas sastra dari Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara. Nah, langsung saja bersama narasumber kami, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah, untuk sesi satu ini langsung saja bersama Kakak Nyong Irlan yang akan Dudu Bacarita bersama Ketong untuk membahas komunitas Leko tuh apa sih? Halo saudara semua, soal profil komunitas Leko. Mungkin saya akan mulai dari diversity and gender atau tentang perbedaan ya di dalam komunitas. Mungkin boleh dibilang itu bukan menjadi sebuah problem atau menjadi sesuatu yang problematik. Ya, semisal bicara tentang pembagian tugas berdasarkan gender di komunitas Leko. Yang pasti tidak ada kekhususan tugas atau pembagian tugas yang semacam itu. Artinya bahwa ya tidak ada tugas untuk laki-laki atau dikhususkan untuk hanya laki-laki saja, dan juga tidak ada tugas yang dikhususkan hanya untuk perempuan saja. Karena ya komunitas Leko juga berfokus atau berkutat seputar aktivitas-aktivitas kesusastraan dan jurnalisme warga. Ya, aktivitas semacam itu merupakan entitas yang atau perwujudan dari aktivitas sosial yang tidak mengedepankan perbedaan, justru menghindari, bahkan sebisa mungkin dilawan, seperti itu. Nah, setiap orang yang bergabung di dalam komunitas Leko ya pasti memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aktivitas atau kegiatan yang dijalankan. Kemudian bicara rules and behavior, soal aturan atau kebiasaan. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya bahwa ya sebagai institusi formal pasti komunitas Leko memiliki beberapa aturan atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang memang ya wajib dijalankan lah, seperti itu. Aturan sederhana yang sering dilakukan oleh teman-teman anggota komunitas, terutama para pengurus, itu mungkin soal keterlambatan dari para anggota atau para pengurus ketika mengikuti kegiatan atau suatu aktivitas tertentu. Jadi setiap anggota atau pengurus itu ya memiliki toleransi keterlambatan hingga 15 menit. Lalu ada lagi aturan lain seperti berapa kali kita absen dalam mengikuti kegiatan bersama komunitas. Ya, biasanya untuk komunitas Leko maksimal absen itu ya kurang lebih mungkin 3 kali atau 3 kesempatan absen dalam setiap kegiatan. Ya, tentu dari beberapa aturan sederhana itu risiko atas pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut pasti ada. Tetapi mungkin lebih fleksibel tergantung ketentuan dan keputusan dari para pengurus komunitas, seperti itu. Berikutnya itu ada stakeholder. Ya, stakeholder ini merupakan pihak-pihak yang memang berpartisipasi dan memberi kontribusi terhadap keberlangsungan komunitas Leko. Artinya mereka menjadi pihak-pihak yang kemudian turut andil dalam keberhasilan aktivitas, kegiatan, ataupun acara-acara lain yang diselenggarakan oleh komunitas Leko. Beberapa pihak yang kemudian sering atau pernah
berkontribusi dan berpartisipasi dalam banyak kegiatan dan aktivitas komunitas Leko itu diantaranya ada Klub Buku Petra, lalu ada Timur Art Graffiti, sama Dusun Fobamora. Ya, ketiga komunitas ini sebenarnya mempunyai interest atau satu bidang kesukaan yang sama, yaitu soal sastra dan atau kesusastraan. Tetapi selain ketiga pihak ini atau ketiga komunitas ini, ada juga pihak lain yang memang turut berkontribusi dalam keberlangsungan aktivitas komunitas Leko, yaitu Kantor Bahasa Daerah NTT, khususnya di Kota Kupang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya ceritakan tentang profil komunitas Leko di sesi 1 ini. Selanjutnya saya kembalikan ke host kita. Nah, oke, baik, terima kasih Kakak Nyong Irlan untuk cerita di sesi 1 ini. Berikutnya, kita kan sudah tahu nih profil komunitas Leko saat ini. Tapi kita belum tahu sejarah sebelum itu ada apa aja sih. Yuk, mari kita bahas bersama di sesi 2 bersama Kakak Nona Anet. Halo saudara, kembali lagi pada sesi yang kedua. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Leko NTT. Jadi Leko NTT merupakan komunitas yang berdiri pada tahun 2017 silam. Nah, komunitas ini bergerak pada bidang sastra. Jadi untuk kegiatan pertama kali komunitas itu, komunitas Leko menyelenggarakan baca buku bareng. Nah, atau dengan istilah populer mereka itu ada namanya kencan buku. Nah, kencan buku ini mereka melaksanakannya di Car Free Day Jalan El Tari Kupang, NTT, jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. For your information, bahwa kata Leko pada nama komunitas Leko NTT ini memiliki arti baik dalam bahasa Timor, dengan harapan bahwa keberadaan komunitas dalam lingkungan masyarakat memberikan dampak positif untuk perkembangan masyarakat NTT. Seiring berjalannya waktu sampai pada tahun 2021 ini, komunitas Leko aktif bergerak pada bidang online, khususnya menulis buku serta artikel-artikel online pada website pribadi mereka dengan nama www.lekontt.com. Nah, dalam website ini komunitas berbagi tentang kejadian, peristiwa, ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, tentunya dilihat dari kacamata sastra ya. Oke, terima kasih Kakak Nona untuk cerita di sesi 2 ini. Nah, tidak terasa kita sudah mau sampai di penghujung, tapi saya punya satu pertanyaan nih. Saat ini komunitas Leko itu kegiatannya apa aja? Mungkin boleh ditanggapi lagi Kakak Nona Anet. Terima kasih. Sejauh pengamatan saya itu di komunitas Leko itu ada yang namanya program baca buku online. Nah, di dalamnya itu anggota komunitas diberikan kesempatan untuk melakukan bedah buku, dan juga ada pembacaan puisi secara online. Nah, yang berikut ada seminar online, jual buku secara online, dan publikasi puisi. Nah, ada nih yang paling menarik dari semua program itu, menurut saya itu ada program mereka jurnalisme warga. Nah, dalam program ini semua anggota komunitas Leko NTT dari manapun asal mereka, itu mereka diberikan kesempatan untuk berbagi cerita melalui tulisan artikel atau berita pada website Leko NTT. Nah, sejauh ini berita-berita ataupun artikel yang ditulis oleh anggota komunitas itu bercerita tentang keadaan daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi begitu, bersaudara semua. Wah, menarik sekali ya komunitas Leko ini dalam kegiatan online-nya tetap produktif ya. Nah, buat teman-teman semua yang mau join, silahkan langsung cek saja di Instagramnya komunitas Leko. Saudara semua, sebelum ketong mengakhiri ini podcast Dudu Bacarita, Beta izin menyampaikan puisi dari hasil karya Kakak Felix Nesi, yaitu founder Leko NTT. Selamat mendengarkan.
Di rumah seorang asing yang tak henti membicarakan rambut dan warna kulit. Mahakarya Felix Nesi. Siapakah yang diam-diam menaruh gemunung di dalam hatimu? Siapakah yang membentangkan curiga dari ujung dagu hingga jendela kamarmu? Di negeri kami, orang bercerita tentang tanah yang hilang, tentang bangsa yang tak punya siapa-siapa selain ibu kota. Bawalah bebanku. Kau berkata, aku punya tulang yang ganjil tetapi lihai memberi cerita. Di perhentian berikut, kita berpandang-pandangan. Tak ada persimpangan, tetapi kita tak ingin beriringan. Malang 2015. Sampai berjumpa lagi di podcast Dudu Bacarita. Mari dudu putar moke, dengar katong bacarita. See you. Terima kasih komunitas Leko NTT. Beta jadi tahu apa yang harus be buat untuk be pung saudara semua.